untuk menenangkan batin kita perlu mereprogrammingnya, Mas. Reprogrammingnya. Nah, ini yang saya sering sebut sebagai 4 doa. 4 doa. 4 doa. Doa yang pertama itu namanya do affirmation. Lalu doa yang kedua, do attraction. Menarik rasa. Ya, menarik rasa baru, yaitu rasa tenang. Rasa berani. Kemudian doa yang ketiga namanya do alteration. Lakukan perubahan. Yang berikutnya, yang terakhir adalah do action. Saya pakailah ilmu yang tadi saya ceritakan itu. Doa, affirmation, visualisasi, mengubah pertanyaan menjadi pernyataan, dan seterusnya. Dan dalam tempo 2 bulan, semua itu hilang tanpa saya mengerti. Teman-teman semuanya, malam ini kita masih bersama dengan Dr. Wayan Mustika. Jadi sesuai dengan banyak sekali permintaan teman-teman di Ngaji Roso itu, Pak Wayan. Ya. Mereka minta diberikan langkah-langkah praktis gitu. Artinya yang bisa diterapkan di rumah, yang itu bisa digunakan untuk mengatasi keresahan, mengatasi hal-hal yang bikin mereka tidak tenang gitu. Ya. Ada berapa langkah mungkin Pak yang mungkin bisa di-share? Iya. Bisa dibagi buat sahabat-sahabat semua untuk mengusir keresahan dan ketidaktenangan itu, Pak. Iya. Tergantung kondisi yang dimaksud, Mas. Keresahan itu penyebabnya apa gitu kan. Ada yang resah karena tidak punya uang, ada yang resah karena atau cemas karena memikirkan masa depan yang tidak pasti. Yaitu pada dasarnya untuk menenangkan batin kita perlu mereprogrammingnya, Mas. Reprogrammingnya. Nah, ini yang saya sering sebut sebagai 4 doa. 4 doa. 4 doa. Doa yang pertama itu namanya do affirmation. Do affirmation itu berarti setiap malam sebelum tidur, kalau orangnya memang gampang resah, gampang gelisah, gampang cemas gitu misalnya, setiap malam sebelum tidur, cukup mengulang-ulang sebuah afirmasi. Misalnya begini, mulai malam ini, seluruh tubuh saya selalu tenang. Selalu tenang. Saya adalah pribadi yang tenang dan pemberani. Itu afirmasi misalnya. Lalu doa yang kedua, do attraction. Jadi tarik rasa ketika kita sudah merasa tenang itu. Nah, ini yang sering bisa digunakan melalui visualisasi kreatif. Seakan-akan setiap kejadian yang biasanya membuat kita gelisah, resah, cemas itu, kita hadapi tetapi dengan batin yang berbeda caranya menghadapi. Jadi tarik rasa, saya tenang gitu. Ya, kalau berhadapan langsung dengan realita kan susah untuk tenang seketika. Betul. Tapi kalau kita siapkan diri kita, nah sama dengan pilot-pilot itu sebelum mereka menaiki pesawat kan ada simulasi. Artinya ada tindakan preventif terlebih dahulu gitu kan? Iya. Jadi simulasi itu kan visualisasi kreatif. Seakan-akan dia sedang menerbangkan pesawat, padahal enggak. Nah, kalau kita seakan-akan di visualisasi kita itu kita sedang berhadapan dengan situasi yang selama ini membuat kita resah, gelisah, cemas misalnya. Atau marah. Tapi kita rasakan bahwa pada saat itu, jika kejadian itu terjadi lagi di masa depan, kita menghadapinya dengan tenang. Itu programnya. Programnya yaitu attraction itu terdiri dari visualisasi kreatif, lalu ada menarik rasa. Ya, menarik rasa baru yaitu rasa tenang, rasa berani. Kemudian doa yang ketiga namanya do alteration, lakukan perubahan. Perubahan itu banyak. Misalnya nih, setelah malamnya kita menyampaikan afirmasi dan visualisasi, tentu besoknya mungkin kita akan menghadapi lagi situasi yang sama. Nah, segera lakukan perubahan.
alteration itu. Begitu mau marah misalnya, tarik nafas sebentar, saya tenang. Nah, gitu misalnya, saya tenang. Atau perubahan dari pertanyaan menuju pernyataan. Ini berlaku pada orang cemas misalnya. Aduh, saya kenapa ya? Gitu misalnya. Dia kan pertanyaan. Saya kenapa ya? Nanti langsung ubah menjadi pernyataan. Saya nggak apa-apa. Nah, saya tenang. Nah, jadi itu yang saya maksud perubahan itu. Begitu dia muncul rasa cemas, saya kenapa ya? Misalnya dia bertanya, nggak apa-apa ya? Ubah menjadi pernyataan, nggak apa-apa. Ini kan hanya perubahan intonasi. Tapi perubahan intonasi itu menjadi sesuatu yang menghasilkan hal yang berbeda, maksudnya. Saya nggak apa ya? Saya nggak apa. Gitu. Dia menjadi sebuah perintah, sebuah pernyataan. Itu the alteration-nya. Ya. Yang berikutnya, yang terakhir adalah do action. Ketika kita mengatakan, aku menjadi tenang. Action-nya adalah apa? Minimal action yang pertama pada raut muka kita. Yang tadinya cemas tergambar dari wajah yang cemas, ubah aja seketika menjadi wajah yang senyum. Apapun, sekalipun itu masih menakutkan, tetap senyum. Karena ternyata senyum itu adalah sebuah cara kita untuk menetralisir diri kita. Karena begitu tubuh kita tersenyum, bagian tubuh yang lain menangkap bahwa kita tenang, kita aman. Nah, begitu bagian tubuh yang lain menangkap sinyal bahwa kita tenang, seketika kortisolnya menurun, adrenalin juga menurun. Karena adrenalin menurun, maka denyut jantung nggak lagi cepat, nafas nggak lagi memburu. Kira-kira seperti itu sih, Mas. Itu yang bisa kita lakukan, ya, ketika lagi resah. Itu sekaligus bisa jadi semacam kayak mantra juga kali ya, Pak ya? Iya, iya. Tapi kalau di titik saat ini gitu, Pak Wayan masih pernah nggak misalnya menghadapi kayak rasa Enggak lagi, Mas. Enggak ya? Enggak lagi. Enggak ya? Dulu itu pernah 2 tahun mengalami itu, Mas Hendra. 2 tahun? 2 tahun dengan berbagai gejalanya, Mas Hendra. Dalam kesadaran saya sadar saya mengalami kecemasan dan psikosomatik. Saya tahu. Bahkan saya bertanya-tanya ini saya kenapa mengalami ini ya? Itu udah jadi dokter kah? Udah jadi dokter, udah nulis buku pula gitu. Udah nulis buku, udah sering dinasehatin sama bukunya itu sendiri gitu kan. Tapi saya mengalami itu, Mas Hendra. Nah, justru ketika itu saya nanyanya, saya sudah mau nulis buku, jalanin spiritual, lah kok saya dikasih begini? Terus jawabannya apa? Udah jalanin dulu. Lah, disuruh jalanin pula gitu. Dan akhirnya setelah 2 tahun mengalami kesulitan mengendalikan itu, sampai akhirnya tiba saatnya saya benar-benar seperti orang yang sadar bahwa, loh, saya kan punya senjatanya gitu. Ini saya seperti orang yang pergi ke pasar, bingung mau belanja apa, karena nggak tahu bagaimana caranya bayar, karena merasa nggak punya uang. Memang saya nggak bawa uang, tapi setelah sadar, loh kan saya punya ATM, kiris gitu misalnya kan. Nah itu yang terjadi, Mas Hendra. Setelah 2 tahun kena serangan cemas psikosomatik itu, lah masa setelah 2 tahun saya baru sadar saya punya ilmunya gitu. Akhirnya saya pakailah ilmu yang tadi saya ceritakan itu. Doa, affirmation, visualisasi, mengubah pertanyaan menjadi pernyataan dan seterusnya. Dan dalam tempo 2 bulan, semua itu hilang tanpa saya mengerti, Mas. Nggak tahu bagaimana dia menghilangnya, nggak ngerti. Nah, jadi teman-teman saran saya kalau memang ingin menghilangkan cemas misalnya, setiap malam sebelum tidur, kalau memakai cara saya, boleh mengatakan begini, mulai malam ini, seluruh tubuh saya bebas dari gejala cemas. Saya menjadi pribadi yang tenang dan pemberani. Saya ulang itu 14 malam. Ya, untuk berbagai gejala saya ulang lagi 14 malam sehingga butuh waktu 2 bulan saya. Nah ternyata teori itu yang saya tanpa mengerti teorinya saya praktekkan saja. Dulunya saya menyebutnya daya ajaib metafisik. Berbicara dengan kecerdasan yang ada di setiap sel tubuh saya gitu. Belakangan saya baru mengerti bahwa itu apa. Kita hanya sedang membuat jalur baru dari sebuah perintah. Iya Pak, pernah dengar. Nah,
jalur baru itu harus dibuat dalam tempo 14 malam. Sama kayak misalnya kita bikin sebuah jalan baru di gunung kan. Pertama tentu merabas hutannya, kedua kemudian meratakan tanahnya, kemudian mungkin ditambahin tanah yang kuat, kemudian batu-batuan, terakhir baru aspal gitu misalnya kan. Setelah aspal baru batas-batas marka jalannya gitu. Nah, hal yang sama terjadi dalam tubuh kita. Perintah pertama itu butuh untuk menggantikan program-program sebelumnya. Selama 14 hari kemudian, kalau memang kurang kuat, efeknya mungkin 21 malam. Nah, begitu dia sudah terbentuk jalan baru, maka yang setiap perasaan cemas akan dianggap gak penting lagi oleh sistem kita. Sistem yang dikenal sebagai RAS tadi. Reticular Activating System. Gitu. Nah, kalau dia sudah menganggap nggak penting lagi, dia nggak akan merespon hal-hal seperti itu. Oh, iya. Ini kan sama dengan kita sedang mereprogramming bawah sadar kita kan sebenarnya ya, Pak ya. Tapi kalau misalnya, mohon maaf nih Pak, yang paling sering jadi masalah krusial di teman-teman tuh, rata-rata yang sudah berumah tangga nih. Iya. Itu adalah, gimana Pak kalau itu diimplementasikan dalam konteks hutang? Hutang. Nah, bisa nggak kalau misalnya itu diimplementasikan dalam konteks hutang, teknisnya gimana gitu? Dan Maksudnya berapa hari? Hutang dibayar hutang Kita ini punya hutang banyak gitu kan. Ya kan, terus teman-teman rata-rata kan jadi nggak karu-karuan hidupnya gara-gara kepikiran itu terus gitu. Gimana teknisnya? Hutang kan hanya bisa lunas kalau terbayar. Betul. Yang pertama. Masalahnya pembayaran itu kan harus pakai dana. Yang itu tahap keduanya. Iya. Nah, dana ini dari mana? Tentu kita harus mencari sumbernya. Bisa mencari dari sumber penjualan sesuatu, ya, uang itu kita tukarkan dengan barang yang kita miliki. Nah, tapi di penukaran barang ini mungkin ada kendala, misalnya. Saya sih pinginnya jual tanah, tapi susah banget jualnya, gitu misalnya. Nah, yang pingin jual tanah agar bisa dapat uang untuk melunasi hutangnya, pakai ilmunya itu. Visualisasi kreatif, misalnya apa? Afirmasinya apa? Tahun ini, bulan ini, tanggal ini, hutang saya terlunasi karena saya bertemu pembeli di tanah ini. Bayangkan kita melihat sertifikat tanah kita diambil oleh seseorang, lalu kita menandatangani kwitansi. Ini visualisasi kreatif. Oke, izin Pak. Saya pause sampai di sini dulu Pak. Oke, ketika kemudian itu sudah dilakukan, taruhlah kemudian 14 malam lah. Selama 14 malam misalnya ya. 14 malam. Dengan teknik yang benar sudah dirasakan. End produknya itu adalah rasa senang, rasa bahagia karena itu sudah terjual misalnya. Sudah terjadi ya. Tapi bagaimana kemudian itu mampu diterjemahkan oleh tubuh menjadi sebuah tindakan yang berbeda gitu. Karena ketika tindakannya sama, jelas tidak akan terjadi perubahan dalam konteks realita gitu. Bagaimana menjelaskan itu Pak secara rasional supaya sampai terjadi perubahan tuh gimana? Ya, nanti reticular activating system kita tiba-tiba akan menjadi waspada dan menjadi menganggap penting informasi-informasi seperti itu. Misalnya, yang tadi terabaikan karena kita perintahin, tiba-tiba aja kita kebetulan membaca berita, dicari tanah ini gitu misalnya. Yang tadinya kita abai pada hal seperti itu. Ada aja pokoknya gitu ya Pak maksudnya ya. Tiba-tiba nanti akan ketemu sama orang. Mungkin misalnya kita lagi di jalan di mall nih. Mungkin karena kita lagi nyari laptop misalnya di mall. Jadi kita akan fokus mendengarkan tentang hal-hal berkaitan dengan laptop. Laptop ini bagus, bla 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 gitu. Tapi karena kita perintahkan tubuh kita untuk waspada agar terjadi pembelian, mungkin kita akan diajak untuk fokus mendengarkan orang-orang yang lagi ngobrol tentang saya ingin beli tanah di mana ya bisa gitu misalnya. Yang tadinya kita nggak ngeh gitu. Inilah kemampuan reticular activating system kita. Membuat kita fokus pada hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kira-kira seperti itu Mas Hendra. Sama dengan saya juga baru tahu. Besok saya ajarin membaca pesan alam. Besoknya yang tadinya bunga jatuh ya bunga jatuh gitu. Tiba-tiba menjadi sebuah pesan. Kan bunga jatuh bukan sejak saya diberi pesan itu, bukan. Setiap saat bunga jatuh, setiap saat burung bertelur di situ gitu. Tapi
Baru-baru kemudian dia menjadi sebuah pesan. Nah, sama kayak gitu Mas Hendra. Kita menjadi ngeh, menjadi waspada terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan kita. Itu sih yang terjadi. Ini bukan hal-hal yang ajaib-ajaib kayak gimana gitu. Hanya sesuatu yang membuat kita sinkronisasi dengan apa yang ada di alam gitu. Di saat kita sudah selaras, Ya, jalan itu datang dengan sendiri gitu. ya. Sudah ada di sekitar kita Sudah jalannya. ada di sekitar Cuman kita. karena kita nggak ngeh, Heeh. dia menjadi terabaikan. Karena dianggap nggak penting. Nah, 14 malam atau 21 hari itu Iya, iya. bukti bahwa sudah ada habit yang berubah dalam hidup Betul, kita, gitu ya betul, Pak ya. betul. Ya, Konsekuensi logisnya ketika kemudian habit itu sudah berubah, berarti realita kemungkinan juga bisa berubah. ya. Kita menjadi berpindah fokus kepada hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan kita, gitu Mas. Ya, Itu sebenarnya udah diajari Pak Wayan pas waktu acara di Hotel Meur ya kalau nggak salah ya. ya. Kita pernah bikin acara gitu ya. Ya. Tapi kalau untuk yang retreat, kita fokusnya nggak ke situ nanti Pak Wayan Oh, ya? bukan. Bukan ya? Ya. Fokus untuk terhubung dengan seluruh bagian tubuh kita di dalam dan di luar. Sehingga nanti kalau sudah terbiasa terhubung, ya yang dulunya kan kita disconnect Mas Hendra. Kalau handphone kita jaringannya disconnect, mau kita ngomong bagus apapun kan nggak nyambung. Jadi kalau kita nggak ada disconnect dengan pesan-pesan tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita, dan sebagainya, mau kita minta tolong gimana caranya kalau nggak disconnect? Nah misalnya kita sudah bikin, oh saya mau kirim email nih, kita bikin sebagus-bagusnya lamaran kerja kita lewat email. Pas mau dikirim jaringannya nggak nyambung. Ya. Nah jadi nanti itu kita sedang membangun jaringan baru dengan semesta.